Baik, sekarang kita fokus ke besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah sesuai judul kita, vektor. Kita mulai dari penulisan vektor. Vektor biasanya digambarkan dengan tanda panah. Nah, kita lihat bagian-bagian vektor. Di sini ada bagian pangkal. Atau ini sebagai awalnya ya. Sebagai awal ini ada pangkal vektor, atau kadang-kadang juga biar gampang disebut sebagai ekornya. Sedangkan di sini ini ada ujung vektor. Di sini sebagai akhir ya. Titik akhir. Jadi kalau kita gambar dari pangkal sampai ujung. Atau ini kadang-kadang juga kita sebut sebagai kepala. Nama vektornya biasanya dituliskan di sini nih. Misalnya ini vektor apa? Katakanlah ini gaya. Nah, namanya di sini. Agar ini beda dengan skalar, biasanya besaran vektor ada tanda khusus nih, yaitu berupa tanda panah. Atau apabila itu dalam bentuk ketikan menggunakan komputer, biasanya untuk menandakan dia besaran vektor, ini selain ditulis huruf biasa kemudian di atasnya ada equationnya berupa tanda panah, selain itu juga kadang dituliskan dengan F tanpa tanda panah tetapi di bold, ditebelin. Kalau kita menggunakan tulisan tangan, nah, maka biasanya kita menggunakan huruf F dengan tanda panah atau kadang garis begitu saja. Ini berarti F-nya besaran vektor. Kemudian panjang panahnya ini juga menunjukkan besarnya vektor. Misal kita punya ini F1 nih. Kemudian kita punya vektor lagi yang lain yaitu ini F2. Kita bisa lihat nih, F1 arahnya ke kanan, F2 arahnya ke kanan. F1 panjang, F2 pendek. Maka ini nih kita bisa bedakan. F1 katakanlah 20 Newton ke kanan, sedangkan F2 10 Newton, hanya setengahnya karena panjangnya juga cuma setengahnya dengan arah ke kanan juga. Sehingga vektor F1 dengan vektor F2 ini beda karena nilainya beda walaupun arahnya sama. Lalu bagaimana dengan ini F3? Misal ini juga 10 Newton nih. F3 kita tulis bagaimana? Jangan lupa tanda vektornya. F3 10 Newton ke kiri. Ini juga beda lagi ya. F2 dengan F3 walaupun besarnya sama, tapi mereka arahnya beda. Ini juga merupakan vektor yang berbeda. Ini mengenai penulisan vektor.